hati kita. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih Bapak atas malam hari ini. Kau memberikan kesempatan untuk kami untuk mendengarkan, membaca firman-Mu. Berikan roh hikmat, pengertian, dan wahyu Bapa, supaya kami menangkap sesuatu yang ilahi, Engkau berbicara atas hidup kami. Kami tidak ingin sekedar membaca, mendengar, sharing-sharing, tetapi kami menangkap sesuatu yang kau perkatakan, karena seitapun itu sangat benar bagi roh kami. Bukan daging kami yang diberi makan saja, tetapi roh kami harus diberi makan. Melalui baca Alkitab ini, berkati ibu-ibu yang sudah ikut ambil bagian di tempat ini, para wanita yang hebat-hebat yang kau utus untuk memberitakan Injil kebenaran firman-Mu melalui kitab ini. Kami serahkan pembacaan Alkitab hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Engkau yang ambil alih, Engkau yang take over semuanya. Tidak ada gangguan apapun, sial maupun kuota, Engkau perlancarkan Zoom ini. Serahkan semua ke dalam kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dalam Bu Joli, apakah ada orang baru? Yang nampak sebenarnya Bu Ceti ya. Bu Ceti baru sekali ikut sama Bu Deti. Bu Ceti, Bu Deti Halo, bisa, selamat bergabung di Baca bisa kenalan Alkitab dulu Bu 1 Deti. sampai 2 jam. Ya, Yesus jadi memberkati. jadi saya terangkan dulu ya Ibu-ibu, biasanya kita membaca paling banyak 3 pasal per hari, lalu secara bergantian membacanya dengan host yang setiap hari bergantian juga. Kemudian setelah itu kita akan saat teduh untuk meminta panduan Roh Kudus, rema apa yang akan kita sharingkan. Lalu setelah itu sharing rema, kemudian tutup dalam doa. Itu aja, Bu. Terima kasih. Silakan Bu Rahayu dilanjut. Oke, selamat bergabung Ibu-ibu. Salam kenal. Ini adalah keluarga ilahi yang dipertemukan Tuhan melalui baca Alkitab. Walaupun jarak memisahkan, tetapi roh kita menyatu. Amin. Amin. Oke, kita baca di 1 Tesalonika pasal 3 sampai 5 ya. Ini Ya. 13 orang. Kita baca 3 Bu ayat, 3 Eri, ayat. Bu Eri Kita nyimak, mulai Bu. dari Bu Eri nyimak ya, dia lagi di siapa yang jalan. 5, Bu? Bu Eri, dia lagi di Oh, jalan. oke. Oke. Pertama Bu Joli. Bu Ceti. Apa Bu mungkin Naca. sebentar Bu. Mungkin Bu Ceti kan masih baru, mungkin yang lain dulu. Bu Ceti mungkin taruh tengah-tengah. Gimana? Bu Aduh, Ceti mungkin HP. taruh di tengah-tengah. Bu Joli, saya bantuin ya Bu ya. Oh, oke, silakan Bu Ya, Joli bagi ya karena di urutannya. HP Iya, urutannya Ibu Joli, lalu Ibu eh Nace, lalu setelah itu Ibu Yanti, kemudian Ibu Maria, lalu setelah itu Ibu Sandra, Ibu Dede, Ibu eh, Yohana, kemudian Ibu Norbaya, kemudian Ibu Ceti, kemudian Ibu Nur Cahya, dan terakhir April. Bu Detik belum ya? Det Detik ya bacanya ya. Detik. Iya. ya. Unik namanya. Bu Detik, lalu terakhir Ibu Ayu. Saya ulang ya. Jadi urutannya saya dulu, lalu Ibu Nace, lalu Ibu Yanti, kemudian Ibu Maria, kemudian Ibu Sandra, Ibu Dede, Ibu Yohana, Ibu Norbaya, Ibu Ceti, Ibu Nur Cahya, Detik, dan terakhir Bu Ayu. Berapa ayat, Bu? 3 ayat atau 5 ayat? 3 ya. 3 ayat. Ya, 3 ayat, Bu. Baik, saya duluan ya, Bu ya. Dia mana Ya. dia? Silakan Tuhan Yesus memberkati. Baik. 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 3. Kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Kami tidak dapat tahan lagi
Karena itu, kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyah imannya. Karena kesusahan-kesusahan ini, kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Amin. Pasal 4. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau-kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau-kalau usaha kami menjadi sia-sia. Pasal 6. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali pada kamu dan membawa kabar yang mengembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kemenangan-kemenangan yang baik akan kami, dan ingin Kenang-kenangan, Bu. berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Amin. 7. Maka kami juga saudara-saudara, dalam segala kesaksian dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Kesesakan, Bu. Oh ya, Kesukaran. dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. 8. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. 9. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Amin. 10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. 11. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. 12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Amin. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Nasihat supaya hidup kudus, pasal 4 ayat 1, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan menasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Amin. Ayat 3, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ayat 4, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Ayat 5, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Amin. 6 ya. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. 8. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Ayat 9,
10 dan 11. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Ayat 10. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Ayat 11. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Amin. Bu Ceti. Oke. Ayat yang ke-12, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Kedatangan Tuhan. Ayat yang ke-13, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat yang ke-14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Saya Bu. Dilanjut. Titiknya nggak ada dia. Nur Cahya ya? Kepental. Ini Bu Nur. Iya. Oh iya saya Bu. Itu tadi kok saya punya bacaannya beda Bu. Tesalonika berapa tadi Bu Nur? 1 Tesalonika pasal 3-4-5 Bu, sekarang 4. Oh, tapi kok enggak Ayat ini ya. 15. Iya, sebentar. Ayat 4 ya Bu ya? Pasal 4 ya? Ya, pasal 4. Ayat 15. Tapi kok beda ya saya punya ya? Ntar Bu ya kalau sama iya, kalau enggak 15, 16, 17. Kalau benar ya Bu ya, perhatikanlah semua itu. Kan sayurnya lagi benar, dipanas. benar ya? 1 Perhatikanlah Tesalonika loh Bu. Iya, ini Timotius sudah salah malah ya. Udah Bu, lewatin aja dulu Bu. Salah ini sudah. Tadi udah benar sih. Udah lewatin aja Bu, yang lain aja. Oke. Selanjutnya siapa Bu Juli? Punyaku Bu hilang. Detik. Bu Detik mental kayaknya. Berarti Bu Ayu. Oke, enggak Bu saya Detik, lanjut. enggak, sorry Bu. Mana Bu Lili? Tadi ada Bu Lili. Pada mental. Ini ada Bu Idawati, cuman kayaknya ini apa? Bu Idawati kan baru dia. Langsung aja Bu. Langsung saya. Iya. Oke. Ayat 15 firman berbunyi demikian. Ini kami katakan kepada kamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup masih tinggal sampai sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. 16. Tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17. Sesudah yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ayat 18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Berjaga-jaga, pasal 5 ayat 1. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Amin. Bu Nace. Nace. Unmute. Ya.
ayat 3 ya. Ayat 3 ayat 2 ya. Ayat 3, Bu. Ayat Ayat 3 3. ya. Dan ayat 3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh rasa sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Amin. 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. 7. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berkotopongkan pengharapan keselamatan. Amin. 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 10. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Lanjut. Nasihat-nasihat. Ayat 12. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Amin. Ayat 15, perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa. Amin. Ya, aku sampai 22 aja ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Siapa tuh 22 ya? Ya, saya ya Bu ya. Bu Joli saya ya Bu Jol. Bu Nurbaya. Bu Nurbaya. Nah. Ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang ayat baik. Ayat 23. Oh ya. Ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Amin. Ayat 27, demi nama Tuhan, aku meminta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Yes, amin. Okay. Kita 3 menit selama 3 menit.
Oke, kita sudah terminis apa yang ibu-ibu dapat dibaca Alkitab 1 Tesalonika pasal 3, 4, dan 5. Pasti Tuhan berbicara. Tidak mungkin Tuhan tidak berbicara di salah satu pasal ini. Saya ya, Bu. Oke, silakan, Bu. Oke. Salam kenal untuk ibu-ibu semua. Saya Bu Ceti, temannya Bu Joli. Iya. Saya tuh tadi dibawa di 3 Minute Pause itu di dalam satu taman. Ya. Taman itu ada kursi goyang ya, kalau ibu-ibu lihat itu pernah ada kursi goyang itu apa namanya, kayak macam bukan kursi goyang ya, kursi tidur gitu loh, Bu. Jadi kita rebahan gitu ya, duduk. Tiba-tiba tuh saya diperlihatkan itu, tadinya tuh kayak macam ya sejuk gitu ya, tiba-tiba ada cahaya ya, cahayanya sangat terang gitu loh. Kaget saya langsung, wah, cahaya. Saya tuh dapatnya di dalam Tesalonika 5 ayat 5, Bu. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ya. Di situ pengen nangis. Benar. Pas saya dapat terang itu, cahaya itu, hati saya tuh pengen nangis banget itu ngelihatin, oh terima kasih Tuhan ya. Pada saat saya baca Alkitab itu, pada saat baca di 1 Tesalonika 5 itu, dari tadi tuh bilang apa ya yang firman Tuhan yang enak banget. Ternyata di 3 Minute Pause-nya ini Tuhan ingatkan saya di ayat yang kelima ini ya. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Berarti kita bukan anak malam ya. Bukan kita, maksudnya malam itu kegelapan. Kegelapan. Ya. Siang itu berarti kita terang. Itu sama-sama dengan Tuhan ya. Selalu bercahaya seperti itu. Jadi kita nggak usah takut. Orang yang hidup di dalam Tuhan itu, kita mendapatkan cahaya ketika kita dimanapun, cahaya itu akan tetap menyertai kita. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Oke, makasih Bu Ceti. Ya, benar. Kita adalah orang-orang anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Jadi kita bercahaya, baik walaupun lampu mati kita tetap bersinar. Walaupun wajah kucel, tapi kita tetap bercahaya, bersinar. Ibu-ibu yang cantik-cantik. Oke, silakan ibu-ibu yang saling menguatkan. Pasti Tuhan berbicara, tidak mungkin Tuhan tidak berbicara. Shalom. Salam Bu Yohana, silakan Bu Yohana. Makasih Bu Ceti. Aku juga dapat tema tentang yang Bu Ceti dapat. Itu luar biasa sih tentang anak terang. Aku dapatnya satu lagi di 1 Tesalonika 5 ya. 12-22 yang tema itu pas. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kelihatannya biasa aja ya. Dia bilang kan, jangan ada yang balas jahat dengan jahat. Nah, itu nggak ada excuse lagi buat kita anak-anak Tuhan beralasan ketika sampai difitnah pun kita bisa melakukan pembalasan, itu tidak boleh. Saya juga baru mengalami di akhir tahun dan kemarin baru pemberesan. Saya hanya bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan bentuk bahkan di dalam kelompok ini, saya bersyukur
sini kita sama-sama saling menguatkan, saling berbagi. Tuhan cuma mintanya yang paling keras adalah jangan pernah jahat sama orang. Kita harus tunjukin, benar kata Bu Ceti, anak-anak terang. Di dalam terang itu berarti kan ada Tuhan beserta kita. Dan Tuhan ingatin lagi yang itu, janganlah padamkan roh. Jadi sekalipun mau kita diapa-apain orang, sekalipun orang mau lantarkan perkataan apapun, pandang Tuhan. Tetap kita pandang Tuhan, fokusnya sama God. Kan Tuhan bilang waktu kemarin kita pernah bahas ya, pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan perkara-perkara dunia. Gitu loh. Nah, dengan nubuatan-nubuatan pun, kita sering ya dinubuatin ya. Benar nggak Bu Juli? Nubuat lontar, nubuat. Ingat ya, nubuat terjadi yang pasti proses jalan. Harus diingat nih, nubuatan disertai proses. Makanya disuruh menguji dan jauhkanlah dari segala kejahatan. Jadi pesan malam ini sangat mengena buat saya untuk lebih lagi jadi orang yang sangat-sangat mau mengalah. Jangan pernah berbuat jahat kepada orang lain dan jangan membalas apapun kejahatan orang lain karena berilah tempat buat Tuhan untuk menjadi pembalas buat segala sesuatunya. Karena penghakiman haknya Tuhan dan kita anak-anak terang hidup di dalam terang. Amin. Itu aja. Amin. Makasih Bu Yohana. Ya, walaupun secara daging kita dijahati, harus berbuat baik kepada orang-orang yang jahat kepada kita. Dalam hidup kita ada Tuhan, bukan kita hidup sendiri, bukan kita beda dengan orang-orang dunia. Karena kita sudah dibenarkan, kita dipisahkan dengan orang-orang dunia. Karena kita berjumpa dengan keluarga ilahi, di mana Tuhan pertemukan orang-orang yang saling menguatkan, roh kita menggebu-gebu, tidak kendor, melalui baca Alkitab, melalui apapun lah, pasti Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang rohaninya lebih tinggi untuk menguatkan kita. Kita juga bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan asal kita kudus, karena Tuhan kudus. Kalau kita tidak kudus, kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Jadi jaga hati, jaga kekudusan, itu kerendahan hati, itu yang harus kita jaga. Silakan Ibu-Ibu. Ya, saya ya. Saya di sini hanya dapat salam. Di pasal 5 ayat 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan keseluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya diingatkan kembali di sini harus menjaga damai sejahtera saya, di mana proses-proses sedang berjalan menuju apa ya, yang Tuhan janjikan. Semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna di hadapan Tuhan dengan syukur. Itu yang saya dapat, Bu Ayu. Amin. Bu Ayunya mana? Unmute, Bu. Bu Ayu, di unmute. Dibuka dulu. Oke. Maaf, apakah sinyalnya pada ini ke aku terpental terus? Oke. Terima kasih Bu Sandra sudah dapat nggak dengar Bu. Silakan Bu Sandra diulang. Shalom. Ayo ibu-ibu yang lain. Ayo Bu Joli, Bu Nace, Ya, Bu saya Maria. ya Bu. Baik, saya lanjut Oke. ya Bu Ayu. Kalau saya sebenarnya tadi sudah disebutkan ya, sudah tadi ibu-ibu itu sudah mengutarakan remanya sebenarnya sama dengan saya ya, soal nasihat yang bersuka cita senantiasa sampai ke bawah. Nah, saya ada lain yang saya dapat di 1 Tesalonika 5 ayat 11.
Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi saya teringat gitu ya ibu-ibu ya di grup baca Alkitab ini gitu. eh Semakin lama sering bertemu karena ini kan memang membaca Alkitab kita setiap hari. Semakin lama kita semakin akrab. Semakin akrab, semakin kita terbuka satu sama lain. Dan kita akhirnya selain bertemu di Zoom ini, kita akhirnya bertemu juga di telepon. Nah, disitulah saya melihat bahwa ketika seorang teman kita yang setiap hari kita bertemu di Zoom seperti ini mengalami kelemahan ya. Jadi kelemahan bukan hanya kelemahan tubuh, tetapi juga mengalami pergumulan hidup. Disitulah peran kita untuk membangun ya, kita menopang dan mendoakan dengan mendengarkan cerita mereka itu sudah menjadi satu sukacita karena itu meringankan beban mereka dan kita juga menjadi berkat karena kita menyediakan diri untuk mendengarkan mendengarkan eh, pergumulan mereka dan kemudian sama-sama mendoakan ya dan itu saya merasa bersuka cita gitu bahwa memang seperti itulah kita ketika kita sudah berkomunitas, kita sudah berteman satu sama lain di sini, ketika ada seorang yang memang mengalami pergumulan yang perlu topangan, disitulah kita datang untuk saling membangun ya, saling membangun, saling menguatkan satu sama lain. Jadi itu ibu-ibu ya, kita di sini bukan hanya bertemu di sini, tetapi juga setelah ini mungkin ada yang saling bertelepon itu biasa ya. Disitulah kita saling membangun ya. Jadi saling membangun satu sama lain, kita saling menopang apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita doakan. Seperti itu. Karena ketika kita membantu orang lain, sebenarnya selain orang itu mendapatkan berkat sukacita, kita pun yang menopang sebenarnya itu juga merasakan satu berkat juga, ada sukacita sendiri. Ya, yang itu ada kebahagiaan sendiri bahwa kita bisa membantu saudara-saudara kita yang lain untuk menyelesaikan setidaknya perasaannya dulu ya. Ada satu perasaan lega, ada satu perasaan sukacita, eh, apa yang dia rasakan seperti itu. Selebihnya biarlah Roh Kudus yang membantu ya bagaimana persoalan-persoalan yang secara nyata dihadapi seperti itu ibu-ibu. Jadi itu ya. Itu rema dari saya Bu Rahayu. Terima kasih. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Bu Joli. Ya, kita di sini saling menguatkan, saling mendukung. Kita bisa merasakan ya apa yang dialami oleh saudara kita, walaupun secara daging kita beda, Tuhan secara Roh Kudus kita dipertemukan itu tidak secara kebetulan. Karena ini Tuhan mempertemukan melalui baca Alkitab ini. Jadi kita adalah keluarga ilahi yang Tuhan pertemukan walaupun lewat Zoom, tetapi kita satu darah, yaitu darah Yesus Kristus. Itu yang harus kita pegang. Jadi kita bisa merasakan saudara-saudara yang sakit, saudara-saudara yang masih lemah, roh yang masih kendor, kita bisa menguatkan karena kita beri kepekaan kepada Roh Kudus. Jadi kita harus komunikasi dengan Roh Kudus dan komunikasi dengan Tuhan. Oke, terima kasih Bu Joli. Silakan Ibu-ibu. Mbak Eri dengan titik yang baru. Bu Lili, silakan. Bu Dede. Iya, shalom, tetap sehat, tetap semangat. Kalau saya sih, ibu-ibu tadi udah baik Bu Johana, Bu Joli, sama Bu siapa tadi itu yang pertama itu udah apa namanya, udah ini ya, udah lengkap ya kayaknya. Kebetulan saya sama Bu Johana itu sama tadi remanya. Jadi 1 Tesalonika 5 itu ayat 15. Cuma saya nggak sampai ayat 22. Saya sampai di ayat 18.
Cuma apa namanya, kalau di saya ini yang apa yang saya cermati lagi itu yang saya tadi lihat lagi itu di ayat 15 yang perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Nah, ini kayak waktu mungkin apa nggak tahu Bu Juli masih ingat nggak yang waktu saya pernah bagi kisah tentang yang anak yang dibully gitu ya, kasus pembulian. Nah, dari ayat 15 ini ya memang kita maksudnya gini loh, jangan membalas jahat dengan jahat, tapi apa namanya, kapan hari itu saya ngasih contoh itu ada anak teman saya dipukul gitu kan sama temennya gitu. Nah, ternyata temennya itu sering memukul teman-temannya yang lain gitu loh. Nah, terus saya cuma bilang ke teman saya, ya kasih tahu anakmu apa namanya kalau memang dia dipukul, balas pukul gitu loh. Karena ini kan bullying ya, makanya kalau kapan hari itu memang banyak yang bilang ya benar apa namanya, kita lihat dulu apa yang bisa dibalas atau apa yang tidak bisa dibalas, tidak diperbolehkan untuk dibalas. Nah, makanya saya dari kapan hari itu ada nggak yang benar-benar spesifik ayat yang bisa gitu loh untuk memberitahu kita kalau kita balas hal seperti itu gitu benar tidak. Nah, ternyata ini koreksi jika saya salah mengartikan firman Tuhan yang di ayat 15 kan, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik, kan gitu. Berarti kan kalau usahakanlah itu bisa berkonotasi bagi saya itu jika kamu bisa melakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Tapi kalau kamu tidak bisa melakukan yang terbaik, ya seperti kasus tadi bullying itu, kan kita nggak mungkin ya apa namanya saat anak kita ini terutama anak-anak ya, jangankan anak-anak, kadang-kadang di kantor aja juga kita juga bisa menghadapi bullying mungkin dari rekan-rekan kantor kita gitu kan. Apa namanya saat mungkin tidak sesuai dengan apa namanya aturannya. Jadi kayak kalau anak berantem biasa itu nggak masalah, tapi kalau sudah mengarah ke bullying itu wajib ya kalau bagi saya. Kalau saya punya anak, saya akan bilang lawan gitu kan. Tapi kalau mama hanya istilahnya bercanda biasa, itu ya tidak gitu, tidak perlu dipersoalkan. Tapi kalau sudah ke ranah bullying, nah itu yang perlu di apa namanya kita kayak kita juga harus bertahan dong, nggak mungkin kan kita mengajarkan anak kita kasih pipi kanan, kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri kan nggak mungkin juga gitu loh kalau untuk kasus itu. Makanya ya puji Tuhan apa hari ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 15 tadi berarti kalau menurut saya menurut pengartian dalam pemikiran saya bahwasanya benar juga Tuhan itu sudah jadi gini loh, Tuhan itu kan fleksibel ya, maksudnya fleksibel itu apa yang dikatakan Tuhan itu Tuhan kan pernah ngalamin, Tuhan tahu apa yang dialami oleh umat manusia, apa yang terjadi akan terjadi bahkan jauh sebelum terjadi pun Tuhan sudah tahu kan. Makanya pasti ada ayat-ayat yang membackup kalau seperti ini bagaimana, seperti ini bagaimana, seperti ini bagaimana. Jadi puji Tuhan, saya bersyukur bahwasanya apa namanya di 2006 Tuhan angkat saya, Tuhan bawa saya dihidupkan kembali menjadi saya yang sekarang, yang takut akan Tuhan, yang tetap berusaha untuk taat membaca firman Tuhan. Itu aja. Terima kasih.
Oke, kita baca Alkitab setiap hari. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Usahakanlah untuk menjadi baik ya. Jangan sampai kita membalas saja kita seperti orang dunia. Sama saja kita seperti tidak mengenal Tuhan. Kita adalah anak terang seperti apa yang disampaikan oleh Bu Ceti sama Bu Yohana itu. Jadi terang itu biar bercahaya. Walaupun anak kita dibully, jangan sampai kita mengajar anak kita untuk membalas, jangan. Kita doakan, kita ajak anak kita berdoa untuk kita ambil apa yang menjadi bagian kita. Selanjutnya biar bagian Tuhan yang bekerja. Karena kalau kita membalas kejahatan itu, terang kita tidak bercahaya. Sama saja kita orang-orang gelap, sama saja kita hidup dalam dunia membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena penghakiman itu hak milik Tuhan, bukan kita. Memang secara daging, secara dunia sakit sekali. Saya merasakan itu. Tetapi Tuhan harus menyuruh kita mematikan kedagingan itu. Bagaimana kita harus mematikan. Dan kita dipertemukan dengan Tuhan orang-orang yang benar-benar untuk menguatkan kita. Itu Bu Titi. Terima kasih Bu Titi atas sharingnya. Yang saya Bu Rahayu boleh saya ngomong sedikit? Yang dapat lagi Rema Bu dari Rahayu firman 1 Tesalonika. Bu Rahayu boleh saya ngomong sedikit Bu Rahayu? Oke, silakan Bu Ceti. Tentang pembulian. Saya diingatkan Tuhan gini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa Tuhan ingatkan saya? Saya dulu orang yang keras. Saya dulu orang yang gampang main tangan. Saya dulu orang yang gampang main kaki. Wah. Iya, Bu. Ngeri juga ya Bu Ceti. Saya kalau bawa mobil dulu waktu saya tahu Tuhan karena saya terlahir dari Kristen. Saya dulu menjadi orang yang kalau bawa mobil ada orang yang lebih sama-sama bawa mobil, dia duluan saya yang kejar, saya stop, saya tonjok dulu. Tetapi saya diubahkan sama Tuhan. Bahkan sampai saya sakit jantung sekalipun. Tuhan sembuhkan. Amin. 1 tahun 4 kali masuk rumah sakit dan tidak mengerti apa sakitnya. Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Disantet, iya. Didukunin, iya. Ya. Kemudian dijahatin, dibully, iya. Tetapi ketika Tuhan membalikkan saya, orang mau bully saya seapapun aku nggak peduli. Karena Tuhan bilang, aku mengasihi engkau. Tuhan saja mengasihi saya. Ngapain saya mau ini sama orang? Biarin aja. Akhirnya orang mau ngapa-ngapain saya, mereka sendiri yang takut. Ketika saya mendoakan orang, orang sampai ngomong, kok ada ya? Ada sosok tinggi gede yang jaga Bu Ceti, ya, pakai jubahnya warna putih, pakai pakaiannya warna putih. Wow, Tuhan Yesus saya yang jagain saya segitu. Jadi nggak usah pikir mau membuli itu, Bu. Yang penting kita bagaimana caranya hidup kita fokus sama Tuhan. Apalagi Ibu udah diangkat sama Tuhan. Ibu udah dilihat bagaimana dibangunkan dari antara orang mati. Ya, dan hidup kembali. Itu suatu mujizat yang luar biasa. Saya disembuhkan Tuhan aja, saya mujizat, Bu. Ya, divonis dokter jantung, saya harus operasi, tapi Tuhan Yesus malah menggantikan jantung yang baru. Karena saya minta sama Tuhan. Dari situ saya belajar bahwa Amin. Haleluya.
Dari situ saya belajar bahwa saya nggak perlu lagi orang mau bully saya, orang mau ngata-ngatain saya, orang mau benci saya, orang mau santet saya punya Bapa yang selalu menjaga saya. Ya. Jadi kita fokus sama Tuhan. Kita fokus sama pelayanan kita yang Tuhan sudah percayakan buat kita masing-masing untuk mengabarkan Injil. Itu aja, Bu. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Yes, amin. Terima kasih Amin, Bu Bu Ceti. Ceti. Ya, karena Baik. dalam firman juga ada firmannya ya. Ya, kasihilah tetapi kasihilah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi kita harus bisa mengasihi musuh kita ya. Benar Bu Ceti, kita harus fokus kepada Tuhan. Kita jangan fokus dengan situasi yang di depan kita. Karena firman Tuhan berkata iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Gunung yang di depan kita yaitu masalah kita kecil. Tapi bagaimana respon kita dengan proses hidup kita, apa mengucap syukur, berduka cita, menggerutu, mengeluh sana sini, minta doa sana sini, tetapi dari diri kita tidak ada respon sama sekali ya. Padahal Tuhan itu sudah bekerja, tetapi dari respon kita tuh gimana? Apakah kita benar-benar percaya sama Tuhan atau cuma di mulut saja? Padahal dalam firman Tuhan, percayalah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Roh Kudus yang menguatkan kita. Jadi kalau kita punya bahasa roh, kita ucapkan setiap hari. Karena bahasa roh itu menguatkan kita. Walaupun saat roh kita kendor, saat roh kita lemah, dan kondisi tidak menentu, tetapi Roh Kudus yang menguatkan. Karena bahasa roh itu sangat menguatkan dan membangkitkan roh kita. Oke, Ibu-ibu, semangat. Bu Rahayu, Silakan Ibu-ibu yang lain. Bu Rahayu, boleh saya bicara sebentar aja? Oke, silakan Wah, Bu. makasih Bu Ceti. Bu Ceti itu meneguhkan untuk kita tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Salut gitu. Karena Tuhan tuh bilang ya, ada firman-Nya memang benar. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, apa upah kita? Tetapi lebih baik kita berbuat baik kepada orang yang jahat. Karena itulah kasih Kristus. Kan dibilang biarlah kebaikanmu dilihat semua orang, bukan berarti kita pamer, bukan. Tapi biar Kristus yang di dalam kita ini menampakkan jati dirinya. Itu aja. Ya sama aja. Fitnah tuh lebih kejam dari pembunuhan. Saya alami Bu Ceti akhir tahun lalu. Dahsyat banget gitu loh. Nggak satu segerombolan. Tapi saya ngerasain gini loh. Gak apa-apa. Karena itu bagian dari proses saya. Mau nggak dibentuk Tuhan. Mau nggak diam. Mau nggak mengampuni. Mau nggak berdoa buat orang yang berbuat jahat. Gitu loh. Siapa yang mau dibully nggak ada yang mau. Gitu loh. Tapi justru saya percaya anak saya pernah alamin itu. Dan saya tidak pernah ajarkan dia untuk membalas. Tapi mereka pulang, mereka bilang, "Mah, ngapain sih? Kasihan tahu. Kalau anak itu ternyata anak yang berkekurangan kasih sayang. Hingga dia berbuat seperti itu sama teman-teman." Padahal kita nggak ngajarin ya, tapi anak-anak melihat pola kita hidup. Ketika kita ada masalah, ketika kita dibully atau kita difitnah, tidak balas. Itu tanpa kita sadar, itu warisan kita kasih buat anak. Itu namanya benih yang kita tanam. Sehingga saat anak-anak ngalamin masalah, dia akan ingat, oh cara mamaku seperti ini loh sama papa. Coba deh dilakukan itu. Kita hidup kan bukan buat kita juga ya. Umur kita nggak mungkin sampai 200 tahun. Tapi kita lagi ninggalin warisan buat anak kita. Itu aja sih. Ini boleh nggak ya saya Oke, silakan Bu. Jadi gini, apa namanya? Ini bukan konteks gini ya. Tadi mungkin apa namanya penerimaannya agak salah atau saya salah memberikan apa namanya cerita saya. Jadi gini,
maksudnya membalas itu bukan terus nanti ketemu dia kamu balas, tidak, bukan konteks seperti itu. Tapi saya mengajarkan gini, saat kamu dipukul, ini konteksnya anak ini dipukuli loh, karena ini temannya ini cowok, anak teman saya ini perempuan, dipukul kan, dia nggak balas, memang dia nggak suka seperti itu. Cuma saya bilang, kalau terjadi lagi, ini yang dalam arti kata balas itu, saat kamu dipukul, balas pukul. Itu namanya kamu membela diri, bukan dalam artian setelah terjadi kasus seperti itu, dipukul ya. Terus besoknya ketemu anaknya itu dia mukul anaknya lagi. Bukan seperti itu, Bu, ibu-ibu ya. Tetapi saya paham banget bahwa Tuhan itu mengajarkan kita jangan membalas kejahatan. Membalasnya jadi bukan gini, bukan saat saya dipukul, besoknya lagi, terus saya samperin anaknya, terus pukul, atau siapapun itu, saya pukul, itu namanya pembalasan. Konteksnya, ya. Tetapi saat dia melakukan pemukulan lagi, balas. Jadi berarti bukan dalam jangka waktu ada jedanya, tidak. Bukan berarti kita diam, karena apa? Kita juga harus mengajarkan anak kita. Ini kalau kita berbicara psikolog ya. Kalau bagi saya, kita juga harus mengajarkan bahwasanya kamu defend. Kamu menjaga diri kamu, itu nggak apa-apa. Kamu melindungi diri kamu, itu nggak apa-apa. Balasan itu dalam artian kamu menjaga diri kamu melindungi diri kamu, itu tidak masalah. Sama halnya gini, kita melihat seseorang dianiaya, kita diam saja, tidak mungkin kan? Itu pasti ada niat kita untuk menolong. Beda lagi seandainya kita melihat dia si A dianiaya oleh si B. Besoknya kita membawa si C, si D, si E mengeroyok si A yang menganiaya si B. Nah, tapi kalau saat si A memukuli si B, kita melihat, masa iya kita tidak melerai, masa iya kita tidak menolong si B, yang mungkin si B ini tidak berani melawan atau apa. Itu konteks saya, menurut saya itu seperti itu. Jadi bukan dibalas bahwasanya habis saya disakiti besoknya saya, no, bukan seperti itu. Cuma saya menekankan juga kepada anak teman saya seperti itu. Kalau memang saat itu kamu dipukul, ya balas nggak apa-apa. Kamu melindungi diri kamu sendiri. Masa iya kamu disakiti, kamu diam saja, kan gitu. Itu bagi saya itu ya itu tadi defense gitu. Nah, kalau bagi saya kejadian seperti itu terlepas dari mungkin si anak ini di keluarganya ada masalah apa-apa, tetapi kalau dia sudah sering melakukan itu, tidak hanya terhadap satu orang temannya, tetapi banyak temannya juga diperlakukan seperti itu, ya mau nggak mau, bagaimana biar dia tahu bahwa perbuatanmu itu tidak benar? Berarti kan kita memberitahu. Kalau kita, ya memang kita pasti berdoa minta Tuhan menunjukkan bagaimana caranya, atau biarkan hatinya terbuka. Tetapi Tuhan juga kan tidak membuat kita tidak melakukan sesuatu hal. Jadi berdoa iya, tapi tindakan juga ada. Tindakannya bagaimana? Diingatkan, diberitahu bahwa itu tidak benar, itu tidak baik. Bukan terus kita mendiamkan saja, ya pasti pertama anak kita mungkin akan terluka. Kedua, psikis anak kita mungkin juga akan terganggu. Iya, kalau yang memang bukan bulian yang mengarah ke melakukan tindakan kekerasan ya. Kalau sudah tindakan kekerasan, kita jangan lupa terkadang anak itu punya psikis itu kalau sudah
sering diperlakukan seperti itu, akhirnya mentalnya terganggu. Terganggunya bukan dia sakit jiwa, tidak, tapi kecenderungan dia akan menghadapi orang itu dengan takut atau apa, karena sering diperlakukan seperti itu. Nah, makanya kalau menurut saya, kenapa saya tadi bilang di ayat 15 itu bagi saya, oh berarti ada apa namanya, ayat yang menjelaskan seperti itu kan. Tadi seperti saya bilang tadi, ayatnya itu kan yang di 15 itu, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Jadi usahakanlah. Kalau kamu tidak bisa mengusahakan itu, ya apa namanya, ya tidak salah bagi saya sih. Cuma, nah tetap kita harus pakai koridor yang apa yang Tuhan apa namanya sudah katakan di dalam Alkitab. Jadi tidak semena-mena kita terus itu kita lawan, tidak seperti itu. Menurut saya seperti itu, Ibu-ibu. Terima kasih. Kasus ini sama, mohon maaf Bu, kasus Ibu itu sama dengan kasus anak saya. Waktu SD, dia itu dipukuli sama teman laki-lakinya. Tapi saya nggak pernah mengajarkan dia untuk membalas. Saya ajar dia untuk karate, Bu. Untuk bagaimana menjaga diri. Sampai kedua kali dia nggak ngapa-ngapain. Nah, itu Bu yang saya maksud sebagai defense. Ya. Pertahanan. Anak saya, Bu, saya mau ngasih tahu. Pertama, dia, aku dipukul sama temen aku. Saya waktu itu, saya belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, Bu. Nggak usah Kak dibalas, saya gituin. Nggak usah dibalas. Dia iya. Kemudian besok lagi sekolah, beberapa kali kemudian, orang itu tuh, anak itu merasa kok ini anak kok nggak balas-balas pukulannya dia gitu. Habis itu ini lagi ditepok lagi, nggak dibalas sama anak saya. Anak saya pulang laporan lagi. Nggak usah Kak, nggak perlu. Saya bilang orang-orang seperti itu nggak perlu diladenin, saya gitu ya. Lalu habis itu yang ketiga, karena saya lagi ngajarin dia sendiri, karena saya dapat ilmu di kantor, saya bawalah ke anak saya untuk jaga diri karena dia perempuan. Gitu ya Bu, karena dia perempuan. Saya udah dari awal pertama kedua saya bilang jangan dibalas, udah biarkan saja. Lalu yang ketiga Bu, anak saya dengan saya belajar dia Aikido, kami diajarin Aikido di kantor, tangannya cuma dipelintirin, orang tuanya datang ke sekolah marah-marah, ini tangan anak saya patah, padahal anak saya udah dihantemin tuh sampai 3 kali Bu. Nah, kepala sekolah manggilin saya bilang, ini urusan anak, kami orang tua mah nggak perlu campur, saya gituin sama kepala sekolahnya sendiri. Kepala sekolah harus yang menyelesaikan dengan anak. Saya cara kasih solusi, gimana pendapat anak saya, namanya Anggi. Kak, gimana? Kakak gimana sampai dipukulin? Iya, Bapak kepala sekolah, saya tuh pertama dipukul saya diem, kedua dipukul saya diem, ketiga kali saya dihantemin dari belakang. Nah, perempuan, anak saya perempuan, karena dia perempuan, jadi saya tidak mengajarkan dia untuk membalas. Dia cuma melintirin tangannya doang, dibilangin tangannya patah, padahal nggak apa-apa. Nah, akhirnya saya bilang ini, Kak, lain kali nggak boleh gitu. Kasih tahu ke orang tua, kasih tahu ke guru. Nah, orang tuanya nggak mau terima, lalu saya bilang, gini aja Bu, kita pergi ke hukum loh. Saya gituin. Kita ke hukum aja loh yang lebih tepatnya kalau memang ibu tidak berkenan untuk anak saya seperti ini. Yang pasti anak ibu akan divonis salah, karena sudah 3 kali. Ya, sudah 3 kali. Yang ketiga kalinya dia membela diri. Nah, anak saya udah sampaikan ke saya bilang, jangan sekali-kali membalas. Gitu. Nah, seperti itu Bu. Anak-anak saya merasa dikucilkan, enggak. Bahkan anak saya tuh sering dikatain kebun binatang Bu. Ragunan pindah ke Bogor. Dari Ragunan pindah ke Bogor. Anak saya bilang, Ma, aku dikatain guguk. Karena saya paling marah waktu anak saya masih kecil kalau ngomongin anjing. Jadi dia bilang, Ma, aku dikatain guguk, katanya gitu. Aku dikatain kok.
gituin. Karena saya nggak boleh sama anak saya ngomongin gitu. Nah, disitulah mereka berupaya untuk tidak mengatakan anjing, babi. Nggak apa-apa, kamu doain aja. Padahal saya belum mengenal Tuhan loh, Bu. Belum mengenal seperti sekarang ini. Seperti sekarang ini. Ya, itu. Tahu Tuhan, juru selamat saya, tapi deket banget sama Tuhan, no. Dulu. Tapi sekarang nggak mau saya. Semenit saja, kalau nggak nyanyi lagu rohani itu kayaknya nggak afdol. Ya Bu, jadi kita mengajarkan anak atau anak rekan kita untuk kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu paling luar biasa, Bu. Mohon maaf, Bu, saya agak ngomong seperti ini. Ya, dan anak saya sekarang kalau diapain, Tuhan berkati mulut orang itu. Ya. Ya, Bu, Tuhan Yesus berkati. Amin. Ada Terima kasih Bu sekolah, Ceti Bu Rahayu. menguatkan. Ya, itu ada Jadi PPM ya di kita sekolah. laporkan ke yang berwajib, terutama di yang bersangkutan di tempat ya, yaitu guru. Kalau orang itu tidak jerah, kita langsung ke apa, kepolisian atau itu biar anak itu jerah. Jadi kita tidak berbuat dosa dengan tangan, dengan kaki, dengan apapun, tetapi kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Ya, oke, makasih Bu Ceti atas Ya, solusinya, Bu atas Rahayu, mungkin anak. gini, setiap sekolahan itu saya pernah POMG sekolah. Kalau ada kejadian gitu, Bu Dede bisa saranin untuk laporkan ke POMG sekolah. Karena kan POMG sekolah itu ibu-ibu yang ada di sekolah kumpul, biasanya mereka bisa membantu nanti memanggil anak orang tuanya dan mungkin ada solusi, Bu. Biasanya kalau udah di POMG kan, nanti kita doakan ibu-ibu POMG gitu loh. Atau ibu kenal dengan kepala sekolah atau wali kelas, mending dilaporkan gitu. Karena benar Bu Ceti, sekali kita suruh anak kita balas, kita kan nggak tahu ya kekuatan anak ini membalas. Takutnya membalas, malah nanti timbulnya perkaranya jadi perkara yang lain gitu loh. Karena undang-undang sekarang, perlindungan HAM itu tanya Bu Ceti deh. Sekarang itu aneh. Kalau zaman dulu kita dimarahin guru aja kita takut, zaman sekarang guru bisa dihukum loh, dituntut balik sama murid. Jadi hati-hati gitu loh. Hukum sekarang ini sangat-sangat sensitif gitu aja. Oke, terima kasih Bu Johanna dan Bu Ceti atas solusi. Jadi kita mewarisi anak kita itu iman, bukan anak saya tak suruh ikut karate, enggak, aku enggak mau. Ya jadi kalau kamu, anakku juga pernah anu sama temannya, aku bilang gini, enggak usah dibales Kak, jadi doakan saja. Siapa teman, nama teman yang nakalin kakak, bawa dalam doa. Karena kita sebagai orang tua itu tuh contoh bagi anak-anak kita. Jadi kita harus mencontohkan iman, karena kita hidup di dalam Tuhan itu harus kita mewarisi iman kepada anak kita, bukan dengan kekuatan karate, enggak, tetapi iman yang harus kita wariskan. Itu yang saya dapat. Oke, terima kasih Ibu-ibu semuanya saling menguatkan. Sebelum doa penutup, silakan. Di sini ada 3 orang atau 2 orang yang baru hadir. Silakan Bu, memperkenalkan diri. Siapa Bu Juli? Ada Bu Dede, ada Bu Idawati Sembiring, ada Bu Lili. Wah, ini ada Bu Yuliana Sundari juga. Silakan ibu-ibu kenalan dulu, mulai dari Bu Dede deh. Oke, ini sorry ya suara saya agak serak. Kenalin, nama saya Dede, saya sebagai seorang guru. Terus saya tinggal di Bandung. Jadi tadi waktu sempat ngobrolin tentang pembulian, saya senyum-senyum karena memang banyak sekali kasus pembulian itu. Itu saja sih, Terima luar kasih Bu biasa. Dede. Ya, join ya. Jadi ini setiap hari, tapi setiap harinya fleksibel maksudnya. Oke, Ibu Idawati Sembiring, boleh kenalan? Iya, Bu, selamat malam.
Nama Malam. saya Idawati Sembiring, sudah berkeluarga, punya anak 3. Saya PNS Polri, Bu, di Jakarta. Baik, salam kenal Ibu Polri. Kita Iya. punya TNI, punya Polri juga nih ya, komplit dah. Amin. Amin. Ibu Lili. Malam Ibu-Ibu semuanya. Kenalin, nama saya Lili Sri Rahayu. Saya orang Jawa, tapi nikah sama orang Batak. Marga Batubara. Tinggal di Siantar. Suami Polri. Jadi sekarang ikut suami, Mas Yan. Gitu aja sih perkenalan dari saya, Bu. Terima Terima kasih. kasih Bu Lili. Oke, terima Bu, ini kasih. lagi Bu Yuliana Sundari. Selamat malam. Malam Ibu. Saya Bu Yuliana Sundari, punya anak Wajahnya nggak 3. kelihatan, Bu. Hah? Wajahnya nggak kelihatan. Nah, kelihatan sekarang. Sama. Ya, saya ibu rumah tangga, anak 3, cucu mau 4. Tinggal di Bali. Saya tinggal di Bali. Nah, satu geng dah dengan saya ini yang tinggal di Bali. Ya, ibu-ibu, jadi kita Nanti ini bisa kan, meet up dong, Bu Joli. oh Nanti iya dong, kita kalau bisa yang di meet up dong. Bali gampang ya. Kita meet up ya. Jadi ibu-ibu ini kan kita sebenarnya sudah pembacaannya awal-awal dari Matius ya. Ini kebetulan kita sudah masuk di 1 Tesalonika gitu. Ini pembacaannya ini dia beruntun, urut dan itu setiap hari. Tapi setiap harinya fleksibel ya. Jadi kadang on, kadang off ya. Jadi kalau libur atau hari-hari tertentu dia libur seperti itu. Nah nanti disambung lagi berikutnya seperti itu dan diadakan memang malam hari sebelum kita beristirahat tidur supaya apa yang kita sharingkan setiap hari membaca firman, mendengarkan rema itu ketika kita tidur terekam ya seperti itu. Jadi seperti apa ya renungan malam lah ya, tapi renungan malamnya berjemaah seperti ini. Selamat datang untuk ibu-ibu, selamat bergabung di komunitas membaca Alkitab, perempuan membaca Alkitab. Ya, udah itu aja Bu Ayu, silakan. Oke, Saya terima kembalikan ke Bu kasih. Ayu. Oke, kita tutup baca Alkitab kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati semua. Bu Ceti, tolong doa tutup. Doa penutup. Langsung ditodong nih. Haleluya. Ya. Mari kita berdoa, kita satukan dalam Tuhan, satu hati dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah membaca firman-Mu Tuhan dari kitab Tesalonika Tuhan Yesus. Kiranya dalam firman yang Engkau sampaikan buat kami sebagai pembelajaran untuk setiap permasalahan hidup kami, untuk kami selalu taat akan Engkau, untuk kami selalu setia akan Engkau Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan, yang Kau berikan buat kami di malam hari ini. Hari demi hari kami dibentuk oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan istirahat dan akan melanjutkan beberapa aktivitas kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berikan kekuatan bagi kami, dan pada saat kami tidur Tuhan, kami rindu untuk Engkau membawa kami dalam maligai cinta-Mu Tuhan yang begitu indah, yang kami rindukan setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berkati keluarga kami, suami, anak-anak kami, yang sudah punya cucu-cucu kami juga Tuhan. Engkau berkati kami semua, tutup bungkus kami, lindungi kami Tuhan, di malam hari ini Tuhan Yesus. Dan Engkau kirimkan malaikat surgawi Tuhan untuk menjaga di sekitar rumah kami Tuhan. Walaupun ada beberapa di antara kami, suami atau anak-anak kami yang di luar, yang belum pulang Tuhan, Engkau lindungi mereka juga Tuhan Yesus. Jaga lindungi mereka, sertai mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus selalu menyertai kita sampai Engkau datang dan menghampiri kita.
dan kita akan bersama-sama Engkau di surga. Di dalam nama Tuhan, Dalam nama Tuhan Yesus. kami mengucap syukur karena Engkau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin.